Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Tripujianti dengan NIM 19035110040. Saya dari kelas B dan dari program studi manajemen sumber daya perairan. Di sini maksud dan tujuan saya ingin memenuhi dan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, yakni semester 4, dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau yang dikenal dengan SIG. Dan mata kuliah ini saya diampu oleh Bapak Firman Farid Musoni. Di sini saya memilih penjelasan pembelajaran yakni pemodelan SIG dengan metode indeks menggunakan pengharkatan berjenjang tertimbang dengan model builder pakai VB. Sebenarnya banyak sekali yang sudah dijelaskan, namun saya memilih pemodelan SIG jenis ini. Dan selanjutnya yakni dalam pemodelan ini ataupun dalam pemodelan SIG jenis berjenjang tertimbang sama seperti jenis pemodelan SIG yang berjenjang biasa. Namun, apabila pemodelan SIG berjenjang yang biasa itu memiliki nilai skor di tiap parameternya, dan bisa diperhatikan bahwa jenis berjenjang tertimbang ini pembedanya ada di tiap parameternya. Ia memiliki bobot yang berbeda di dalam tiap parameter yang menjadi inputnya. Bisa dipahami di situ bahwa pembedanya itu terdapat pada parameter dan memiliki bobot yang berbeda dalam tiap. Selain itu, tema yang saya pilih yakni pemodelan spasial lahan kritis pada kawasan budidaya usaha pertanian. Selanjutnya, dalam pemodelan SIG jenis berjenjang tertimbang ini memiliki yang pertama peta produktivitas, yang kedua kemiringan lereng, yang ketiga erosi, dan yang keempat prosentase batu-batuan, dan yang kelima manajemen lahan. Lalu selanjutnya prosesnya memakai pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang, dan nantinya akan terdapat skor dan bobot yang memiliki arti. Selain itu, pemodelan SIG jenis berjenjang tertimbang di sini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui daerah lahan kritis berdasarkan unsur-unsur pembentuk lahan kritisnya. Bisa diperhatikan tujuannya yakni yang pertama, dalam peta produktivitas bobotnya terdapat sejumlah 30. Adapun klasifikasi dari tiap-tiap skornya, yang sangat tinggi memiliki skor 5 dan yang tinggi 4, sedang 3, rendah memiliki skor 2 dan sangat rendah memiliki skor 1. Dan yang kedua yakni peta lereng dengan bobot sejumlah 20. Dalam peta lereng pun memiliki klasifikasi skor yang berbeda-beda, dari yang skor ke-5 hingga yang ke-1. Dengan maksud dan tujuannya memiliki kemiringan kurang lebih dari 8,0%, skor mencapai 5. 8,0 sampai dengan 15,0, skor mencapai 4. 16,0 sampai dengan 25,0, skor mencapai 3, dan 26,0 sampai 40,0, skor mencapai 2, dan yang paling besar namun skornya kecil yakni lebih dari 40,0, skor mencapai 1. Dan yang ketiga yakni peta erosi memiliki bobot sebesar 15. Dan dalam klasifikasi skornya berbeda pula. Dalam erosi kelas ringan memiliki skor 5, sedang mencapai 4, berat 3, dan sangat berat mencapai skor 2. Yang keempat yakni prosentase batu-batuan. Prosentase batu-batuan memiliki bobot sebesar 5 dan terdapat klasifikasi skor sejumlah 3, meliputi kelas sedikit memiliki skor 5, sedang memiliki skor 3, dan banyak memiliki skor 1. Yang terakhir yakni peta manajemen lahan dengan bobot 3 dan klasifikasi skor yang sama seperti batu-batuan yakni sejumlah 3. Kelas yang baik memiliki skor 5, kelas yang sedang memiliki skor 3, dan kelas yang buruk memiliki skor 1. Selain itu, lahan kritis yang digunakan yakni memiliki pengertian sebagai berikut. Total dari nilai input dikalikan masing-masing dari peta input. Maka ketetapannya ialah jika hasil yang didapatkan kurang dari 200, maka bisa dikatakan sangat kritis. Jika hasil menunjukkan angka 200 sampai dengan 400, dapat dikatakan kritis. Dan jika lebih dari 400, termasuk kategori tidak kritis. Bisa diperhatikan di sini terdapat gambar. Salah satu di sini gambar proses pembuatan model pada ArcGIS dengan lengkap, terdapat input parameternya. Dan di sini itu sudah dilengkapi dengan simbol P atau penjelasan siapa yang menjadi input parameternya. Bisa diperhatikan di layarnya. Dan yang terakhir yakni model peta dengan layaknya. Di sini bisa diperhatikan terdapat 3 titik atau warna yang berbeda
Dan 3 titik ataupun warna yang berbeda di sini menunjukkan arti. Warna hijau tua menggambarkan peta termasuk dalam kategori kritis. Peta berwarna hijau muda mengartikan lahan yang tidak kritis, dan yang terakhir yang menunjukkan warna merah di sini menunjukkan peta lahan termasuk dalam kategori sangat kritis. Mungkin bisa itu saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya beri paparan tentang pemodelan SIG berjenjang tertimbang. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat dan dapat mohon maaf sebelumnya. Saya Novitati Pujianti, NIM 193511040, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.